Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawaban B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Pembahasan kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan knowledge, pemahaman comprehension, penerapan application, analisa analisis, sintesa sintesis, evaluasi evaluation. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Inspirasi, D. Pengasuhan dan lingkungan. Jawaban D. Pengasuhan dan lingkungan. Pembahasan pada perkembangan kognitif anak, ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. 1. Faktor hereditas atau keturunan, 2. Faktor lingkungan, 3 faktor kematangan, 4 faktor pembentukan, 5 faktor minat dan bakat, dan yang keenam, faktor kebebasan. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Jawaban C. 7-11 atau 12 tahun. Pembahasan tahap operasional konkret dalam kurung umur 7 atau 8-11 atau 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai adanya reversible dan kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Operation adalah suatu tipe tindakan untuk memanipulasi objek atau gambaran yang ada di dalam dirinya. Karena kegiatan ini memerlukan proses transformasi informasi ke dalam dirinya, sehingga tindakannya lebih efektif. Anak sudah tidak perlu coba-coba dan membuat kesalahan, karena anak sudah dapat berpikir dengan menggunakan model kemungkinan dalam melakukan kegiatan tertentu. Ia dapat menggunakan hasil yang telah dicapai sebelumnya. Anak mampu menangani sistem klasifikasi, namun sungguh pun anak telah dapat melakukan pengklasifikasian, pengelompokan dan pengaturan masalah, ordering problem. Ia tidak sepenuhnya menyadari adanya prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan pikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka, tetapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Jawaban A. Anak memahami bilangan dan angka, tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif,
B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Jawaban C. Emosional. Pembahasan kecerdasan emosional adalah kecerdasan emosi untuk menggambarkan sejumlah kemampuan mengenali emosi diri sendiri, mengelola dan mengekspresikan emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi diri sendiri, mengenali orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Kecerdasan moral adalah kemampuan untuk merenungkan mana yang benar dan mana yang salah, dengan menggunakan sumber emosional dan intelektual pikiran manusia. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan yang baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, D. Kognitif. Jawabannya adalah C. Sosial emosional. Kecerdasan sosial emosional adalah kemampuan individu memahami diri sendiri sehingga mempunyai kemampuan untuk memotivasi diri, kemampuan tanggung jawab sehingga menunjukkan ketekunan dan mandiri, serta kemampuan bersikap profesional sehingga mampu bersikap dan berperilaku serta berhubungan dengan orang lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jawaban A. Sosial emosional. Pembahasan kecerdasan sosial emosional adalah kemampuan individu memahami diri sendiri sehingga mempunyai kemampuan untuk memotivasi diri, kemampuan tanggung jawab sehingga menunjukkan ketekunan dan mandiri, serta kemampuan bersikap profesional sehingga mampu bersikap dan berperilaku, serta hubungan dengan orang lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional. Jawaban A. Penalaran pasca konvensional. Penalaran prakonvensional adalah tingkat yang paling rendah dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini, anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral, tetapi dikendalikan oleh hadiah dan hukuman eksternal. Tahap 1, orientasi hukuman dan ketaatan. Tahap 2, orientasi ganjaran atau the instrumental relativist oriented. Pada tingkat penalaran konvensional, individu memandang apa yang diharapkan keluarga, kelompok, atau bangsa. Setia dan mendukung aturan sosial bukan sekedar konformitas, melainkan berharga. Pada tahap ini sudah terjadi internalisasi, tetapi belum sepenuhnya. Tahap 3, norma-norma interpersonal. Tahap 4, orientasi otoritas, authority and social order maintaining orientation. Penalaran pasca konvensional adalah tingkat tertinggi dari teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini terjadi internalisasi moral pada individu dan tidak didasarkan pada standar-standar moral orang lain. Seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan,
kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Tahap 5, orientasi kontrak sosial. Tahap 6, prinsip-prinsip etika universal. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral: A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Jawabannya adalah C. Pasca konvensional. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya, memiliki tugas untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal: A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Jawaban C. Penciptaan hubungan yang baik. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah: A. Mengulang kembali bacaan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Jawabannya adalah D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal: A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Jawaban B. Gangguan simbolik. Kesulitan belajar akademis adalah kesulitan belajar akademis siswa sekolah dasar, sering dinamakan dengan kesulitan kalistung, membaca, menulis, dan berhitung. Kesulitan belajar karena gangguan simbolik antara lain, siswa itu mampu mendengar, tetapi tidak mengerti apa yang didengar. Ia juga mampu mengaitkan objek yang dilihat, namun mengalami gangguan pengamatan atau visual reseptif. Anak juga mengalami gangguan gerak-gerik atau motor afasia. Siswa yang seperti ini sulit untuk dapat memahami suatu objek, sekalipun ia memiliki pendengaran yang normal. Gangguan non-simbolik ini adalah ketidakmampuan anak memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengenal kembali apa yang telah dipelajarinya pada pelajaran sebelumnya. Ketidakmampuan pengamatan akan menimbulkan gangguan keliru karena ia tidak mampu memanipulasi benda walaupun indera motornya normal. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah: A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jawabannya adalah C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah: A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, D. Brainstorming. Jawabannya adalah A. Sosiometri. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C.
Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Jawabannya adalah C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa, hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A. Keluarga, B. Sosial, C. Kondisi fisik, D. Intelektual. Jawabannya adalah B. Sosial. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah A. Behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Teori belajar humanistik adalah proses belajar yang harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori yang sudah dibahas sebelumnya. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori ini, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Asumsi lain adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi.